Oke, selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman. Jadi ini videonya diulang ya, karena yang kemarin nggak ada suaranya karena ternyata cek audionya agak bermasalah. Nah, untuk praktikum ini adalah praktikum yang keenam dan ternyata adalah yang praktikum yang terakhir karena memang ada percepatan untuk studi paruh semester kedua di semester ini, karena minggu depannya teman-teman udah UAS, jadi ini akan menjadi praktikum metode komputasi yang terakhir. Sebenarnya masih banyak ada project akhir semester yang sebenarnya sudah saya rencanakan, yaitu teman-teman nanti membuat aplikasi, jadi mengemas semua materi yang kemarin-kemarin itu menjadi satu aplikasi yang single aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah data-data yang simple. Jadi itu dikompil menjadi satu aplikasi yang berguna. Tapi karena ada satu kebijakan itu, karena memang kondisinya seperti ini, jadi mungkin itu dipending dulu. Cuman nanti kalau teman-teman tertarik, saya bisa buatkan tutorial dalam bentuk YouTube seperti ini. Nah, ini kita akan stop di pengenalan interpolasi dalam Python. Jadi seperti apa sih interpolasi itu sebelum kita coba praktik di Python tentang metode interpolasi. Untuk memberi bayangan mungkin teman-teman, nah biasanya ketika kita di lapangan, misal kita punya area, kita harus mengukur di sini, terus ada anomali. Oke, sebentar, anomali apa ya? Misal di sini ada anomali intrusi. Ada anomali intrusi. Nah, teman-teman diminta untuk mengukur pakai gravitasi. Nah, karena biasanya pengukurannya itu terbatas baik waktu dan biaya, maka biasanya teman-teman akan menyusun titik-titik survei yang efektif. Efektif di sini dalam artian pertama dari segi biaya dan waktu singkat atau rendah karena itu berhubungan. Yang kedua, selain jumlah titiknya itu optimal, atau dalam hal ini ketika waktunya terbatas jumlah titiknya itu sedikit, tapi kita harus memperhatikan apakah dengan titik sedikit itu kita mendapatkan apa yang mau kita cari. Dalam artian titik-titik sampling kita itu udah bisa mewakili bawah permukaan belum. Intinya resolusi yang kita dapat sudah cukup belum. Nah, mungkin kita coba bayangkan dengan gambar. Coba kalau misal, nah kalau ini kan targetnya besar, biasanya kita misal spasinya ini 1 kilo 200 meter. Dengan spasi 200 meter, maka teman-teman akan mendapat gambaran anomali ini, karena ini sudah ada titik-titik yang mewakili di anomali ini. Walaupun ini masih lebih baik, akan lebih rapat, lebih baik ya, tapi yaitu ketika teman-teman survei ke lapangan itu akan selalu ada batasan waktu dan biaya. Jadi seoptimal mungkin dengan titik yang bisa dibilang sedikit tapi bisa mendapat targetnya. Nah, seperti ini cukup kalau misal targetnya sebesar ini. Nah, nanti beda lagi kalau misal targetnya segini. Nah, kita nggak bisa dengan spasi titik yang lebar-lebar seperti ini, atau kita bisa katakan regional. Kita biasanya kalau seperti ini kita butuh survei dengan spasi yang lebih rapat untuk memetakan. Misal kalau teman-teman misal ada intrusi kecil, misal ini dimensinya 1
100 meter, ya teman-teman spasinya harus kecil-kecil dibanding yang ini yang dimensinya misal 500 meter. Oke, jadi seperti ini. Biasanya kalau teman-teman survei itu seperti ini bayangan aja. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita biasanya akan melakukan, biasanya titik-titik survei itu seperti ini, misal. Kadang nggak teratur, jadi bukan seenaknya ya, tapi melihat kondisi real di lapangan. Oke. Misal, misal, sorry. Nah, misal teman-teman mau memetakan ini. Nah, biasanya kita butuh kita akan buat ini menjadi grid yang teratur, kemudian kita akan mungkin ini agak kurang ini ya, oke, nggak apa-apa. Kita akan mencoba mengestimasi nilai-nilai karena ini nilai pengukuran kita kan seperti ini, kita mau buat kontur. Nah, ketika proses kontur itu kita pertama membuat semacam titik-titik grid yang teratur, yang spasinya lebih kecil, seperti ini misal. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini kan bukan titik yang kita ukur nih, cuman ini itu titik-titik yang akan kita cari tahu nilainya menggunakan interpolasi. Titik putih. Nah, karena kita tahu nih, misal di sini nilainya adalah 4. Di sini 4, di sini 5. Nah, kita bisa isi yang angka di sini misal 4,5. Jadi seperti itu, mungkin yang lebih mudah. Kalau teman-teman sangat merah, kita ganti dulu biar enggak pusing. Oke, misal teman-teman punya misal punya sebaran data seperti ini, di sini, dan di sini. Di sini nilainya 4, di sini nilainya 6. Nah, teman-teman nanti pakai rumus baik linear maupun kubik untuk menghitung nilai di titik tengah. Kalau sederhananya sih, secara gampangnya mungkin teman-teman bisa langsung, oh ini 5 karena di sini 6, di sini 6, di sini 4. Nah, berarti di sini 5. Oke, berarti kalau dibikin grafik dia seperti ini 4, dia nilainya di sini, berarti gambarnya grafiknya akan seperti ini. Ini harusnya linear, sorry. Oke, jadi seperti itu. Intinya kita akan menghitung nilai yang terkepung di antara titik-titik yang sudah ada. Jadi kita pengen tahu nilai yang di sini berdasarkan nilai yang sudah kita ketahui. Nah, kalau dalam 2 dimensi ya seperti ini, seperti tadi gitu, kita punya titik-titik di sini, kita pengen cari tahu. Nah, di sini itu nilainya berapa? Kalau kita tahu bahwa di sini misal 5, 6, nah di sini berapa ini? Seperti itu. Jadi gambaran tentang interpolasi. Kalau di Python itu kita biasanya menggunakan SciPy atau Scientific Python untuk interpolasi. Mungkin sebelum mulai praktik, teman-teman harus oke, kita tambah
while. Teman-teman harus install SciPy dan Pandas karena kita akan menggunakan dua macam itu. Terus kita beri catatan bahwa data yang digunakan di sini di praktikum ini sudah diubah baik nilai maupun koordinatnya. Jadi di sini nilai koordinat sama nilainya udah kita ubah-ubah. Cuma nggak beda jauh, cuman udah berubah. Nah, di Python untuk interpolasi kita biasanya menggunakan Scientific Python, SciPy. Oke. Sebelum kita interpolasi, kita akan sedikit kenalan dengan sebuah paket di Python yang namanya Pandas. Jadi seperti ya tahu sendiri Pandas. Nah, biasanya apa sih gunanya Pandas gitu, dan Pandas itu apa sih? Kita bisa run di sini. Kita akan hapus help karena kita udah import Pandas SPD, jadi kita bisa PD aja. Oke, sorry ini belum di run. Kita run. Oke, ini ngerun. Sorry. Oke, ternyata datanya belum ada. Kita buat datanya dulu. Material. Oh, ternyata datanya memang belum ada. Di sini kan data gravitasi ya. Data gravitasi CSV dalam folder material. Ternyata di sini belum ada. Berarti kita sekalian praktek masukin datanya aja. Oke, di sini kalau teman-teman nah caranya seperti ini. Praktikum kita sebenarnya di sini ada data gravitasi. Oke. Nah, ini adalah data gravitasinya, ada nama titik, koordinat X, koordinat Y, dan nilai G observasi. Kita blok, copy. Oke, setelah kita copy, kita kembali ke sini. Karena ini di folder material data gravitasi.csv. Kita bisa buat di sini di folder material, new, text file. Oke, ditunggu. Oke, akan keluar seperti ini. Kita paste data gravitasi yang tadi kita copy, kita simpannya lewat sini adalah data underscore gravitasi.csv. Oke, jadi ini udah kita simpan dari sini nama data gravitasi. Kita file, save seperti biasa. Oke, udah keluar centang, berarti dia udah disimpan. Oke, kita coba run lagi. Oke, ini udah di run. Udah berhasil, nggak ada pesannya apa-apa, ini udah berhasil. Kita run lagi. Oke, udah. Atau untuk memastikan kita run cell. Oke, nggak error. Jadi komen untuk memanggil datanya itu adalah read CSV. Sorry, ini ada yang kesalahan. Read CSV. CSV itu adalah kepanjangan dari comma separated values. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan value-value-nya, nilai-nilainya itu dipisahkan oleh tanda koma. Ini koma, nama titik, koma, koordinat X, koma, koordinat Y, koma, nilai pengukuran. Oke. Delimiter itu adalah pemisahnya, dalam hal ini tanda koma. Nah, kita mau tahu dulu nih sebenarnya Pandas itu apa sih? Seperti biasa kita bisa menggunakan help PD karena kita udah import Pandas sebagai PD, jadi kita panggilnya PD aja. Oke, di sini bisa dibaca sebenarnya apa sih
Pandas itu kita kemarin sudah pernah bikin dokumentasi seperti ini untuk modul ya. Ini kalau ini package itu di atasnya modul. Nah, ini Pandas is a Python package providing fast, flexible, and expressive data structure. Sebenarnya ini kalau teman-teman bingung, ini sebenarnya kayak semacam Excel-nya untuk Python, mempermudah dalam hal data-data yang relasional, yang berpasang-pasangan. Ibaratnya X, Y, Z itu kan satu paket pasangan atau data-data Excel gitulah kalau teman-teman masih bingung. Di sini ada banyak keunggulannya, yang dia kuatnya di mana. Oke. Nah, di sini salah satunya dia robust, dia bisa untuk CSV atau delimited text yang lain, Excel, database, macam-macam. Terus dia functionality spesifiknya untuk time series biasanya memang. Untuk pokoknya data-data time series yang fungsi terhadap waktu. Kalau teman-teman masih bingung, ya semacam Excel gitulah ya. Cuman ya sebenarnya tidak serta-merta seperti itu, tapi untuk sebagai bayangan aja. Oke, cara ngeload datanya seperti ini tadi. Panda fungsinya adalah read CSV, material data gravitasi .csv. Oke. Kita bisa cut ini biar nggak menu-menuin. Double klik. Oke. Nah, kalau mau dipanggil, kita bisa panggil aja itu tadi namanya apa, data frame kita shell run. Oke, akan keluar seperti tabel Excel gini. Nah, sebenarnya apa sih ini? Sebenarnya ini adalah indeksnya. Terus ini kolom pertama adalah nama titik, kolom kedua adalah X, kolom ketiga Y, kolom keempat adalah G observasi, atau nilai pengukuran kita di lapangan. Nah, tiap kolom ini adalah ini adalah namanya data frame. Sebenarnya ini kumpulan data. Dia memaketkan data-data tiap kolom ini menjadi satu kesatuan tabel. Nah, tiap kolom ini sebenarnya dia adalah array satu dimensi. Kalau teman-teman masih ingat di NumPy kemarin, array satu dimensi itu ya kayak seperti list gitu. Kalau teman-teman masih bisa membayangkan vektor mau berbentuk baris atau berbentuk kolom. Jadi ini sebenarnya array satu dimensi, di bawahnya matriks. Nah, bagaimana cara kita memanggil setiap kolom ini? Jadi saya mau ngambil kolom koordinat Y, koordinat X misal. Nama judulnya, headernya adalah X kan. Oke, kita bisa menggunakan dua macam. Yang pertama menggunakan log, dan yang kedua menggunakan ilog. Oke, kita misal mau coba panggil XG atau X untuk data gravitasi ya, ini maksudnya kolom X. Kita bisa menggunakan fungsi sederhana data gravitasi, nama data frame kita .log location, semuanya di kolom dengan judul header X. Coba kita print, shape-nya adalah 97,0, artinya ada 97 kolom. 97. Oke, terus kemudian coba kita print seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah nilai-nilainya dari kolom X. Jadi seperti itu caranya untuk memanggil. Ada dua macam sebenarnya. Kalau yang ini menggunakan log, yang kita panggil adalah nama headernya untuk kolom tersebut. Nah, ada satu lagi yaitu menggunakan ilog. Ini menggunakan indeks. Nah, untuk memanggil X ya kita menggunakan indeks 1 karena ini indeksinya 0,
0, nama titik ini 1. Jadi teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai judulnya atau mau pakai indeks, sama aja, semuanya bisa digunakan. Nah, kita akan coba panggil untuk kolom koordinat X dan koordinat Y, kemudian mengeplotnya di matplotlib menggunakan matplotlib .pyplot, dan fungsi plotnya yang kita gunakan adalah scatter. Oke, sorry, ini maksudnya 97 baris ya teman-teman. Tapi ini bentuknya kolom, maksudnya ini ada 97 baris. Nah, kita akan coba plot menggunakan scatter. Seperti biasa, kita akan panggil koordinat X dan koordinat Y. Nah, kita panggil masing-masing dari data frame tadi. Gampang, ini tinggal ganti aja Y sesuai judulnya, kemudian kita plot biasa. Nah, ini adalah titik pengukuran kita. Ini adalah koordinat X dan koordinat Y dalam sistem proyeksi UTM atau Universal Transverse Mercator. Jadi bayangan teman-teman bahwa ngukur di lapangan itu teratur, ya kadang enggak juga. Ini contoh data real. Ada beberapa yang bolong-bolong seperti ini dan ini enggak teratur. Kalau teman-teman mau membuat kontur, karena kan kita nanti outputnya ini adalah bentuk peta kontur, itu harus dibuat koordinat teratur dulu, dibuat grid dulu seperti kemarin, menggunakan mesh grid itu contohnya. Nah, ini contoh data real di lapangan, kita mengukurnya seperti ini, ada beberapa yang bolong. Ini fungsi untuk ngeplotnya standar, teman-teman udah sering pakai. Oke, setelah itu kita akan coba plot. Nah, di SciPy itu fungsi ngeplotnya itu adalah SciPy interpolate grid data. Jadi menggunakan grid data. Nah, fungsi grid data ini step by step-nya yaitu dia akan membuat grid dulu, titik-titik yang teratur, kemudian menghitung nilai di titik-titik teratur itu nilainya dari data-data pengukuran. Mungkin biar bisa dibayangkan. Nah, untuk namanya untuk membuat gridnya kita nggak perlu pakai mesh grid lagi, karena semuanya itu ada dalam satu baris ini. Jadi satu baris ini untuk interpolasi itu kita cuma butuh satu baris ini, itu udah termasuk membuat grid, mesh grid di dalamnya. Kita nggak usah pakai lagi. Nah, tapi di sini kita berikan contoh untuk menggambarkan aja bagaimana sih sebenarnya sistem kerjanya. Jadi kita akan coba buat contoh dulu penggambarannya. Ini bukan untuk grid data, ini contoh untuk memberi gambaran secara sederhana aja. Oke, kita akan coba panggil nilai minimum dari XG atau nilai paling kiri, dan nilai paling kanan, nilai paling bawah, dan nilai paling atas. Pakai maksimum dari X, minimum maksimum X, dan minimum maksimum Y untuk membuat batas yang kita akan buat grid-gridnya. Kalau teman-teman masih ingat di atas tadi, yang merah-merah ini adalah lokasi pengukuran kita, titik pengukuran kita. Nah, sebelum kita kontur itu kita akan buat menjadi teratur seperti titik-titik hitam ini. Jadi kalau kita mau membuat kontur, kita harus membuat titik-titik seperti ini dulu yang teratur. Nah, kalau teman-teman masih ingat kemarin, kita akan buat grid menggunakan mesh grid hitam, titik-titik hitam. Nah, kita menggunakan arrange untuk sebaran XY-nya. Ini spasi antar titiknya adalah 2000.
artinya 2000 meter berarti 2 kilo. Jadi antar titik ini spasinya adalah 2 kilo. Kemudian kita buat mesh grid untuk membuat titik-titik teratur seperti yang kemarin kita lakukan. Nah, kenapa saya berikan contoh seperti ini? Karena ini untuk menggambarkan kita akan ulang sedikit karena Oke. Jadi nah, data-data pengukuran kita itu adalah yang di merah. Nah, kita akan yang akan kita buat kontur itu bukan yang merah, tapi yang hitam. Nah, tapi yang hitam ini nggak ada nilai pengukurannya. Nah, makanya itulah gunanya interpolasi, yaitu kita akan mencari nilai yang di hitam-hitam ini menggunakan nilai yang di merah-merah ini. Jadi mungkin Oke, kita coba buat dulu. Oke, kalau tadi kan bentuknya seperti ini ya. Kita punya titik-titik hitam. Oke, seperti ini contohnya yang teratur. Terus kita punya titik-titik data kita, kita punya titik-titik data kita di sini misal. Nah, tapi yang akan kita gunakan untuk membuat grid itu, membuat kontur itu adalah titik-titik di yang titik-titik hitam ini. Makanya kita harus menginterpolasi dulu nilai-nilai yang di titik-titik hitam. Contohnya untuk kasus ini, semisal di sini nilainya 5, di sini 5, di sini 6, misal kita bisa bilang bahwa nilai yang di sini adalah 5,5 misal. Walaupun ada metodenya yang rumusnya yang benar ya, tapi kita bisa berarti di sini 5,5. Nah, terus ada lagi di titik yang sebelah mana kita, di sini misal sini 6, di sini 7, ini 6, 7, terus sini ada 7 lagi. Nah, kita bisa berarti di sini sekitar 6,5. Jadi semuanya akan kita cari angkanya. Jadi nanti semua titik-titik ini akan ada angkanya, misal 7, 8, 11, 9, berapa, semuanya harus ada angkanya. Setelah itu kita baru akan bisa buat konturnya, misal seperti ini. Oke, ini karena ini gede. Seperti itulah ya. Contoh pembuatan peta kontur. Oke, misal kita punya nilai di sini, di sini, di sini. Kita punya di sini 7, sini 6, 6, 6, 6, 5, misal yang gampang aja. Nah, ini kan teman-teman nanti bisa buat konturnya. Ini 7, ini sambungkan 6, terus ini sambungkan 5. Jadi kalau teman-teman mau buat kontur itu teman-teman harus punya dulu koordinat teratur gridnya.
Makanya sedangkan kalau di SciPy interpolate grid data itu semuanya dilakukan dalam satu baris seperti ini. Nah, cuman kita gambarkan dulu bahwa yang kita lakukan sebenarnya sebelum step by stepnya adalah kita membuat grid data ini, kemudian kita interpolasi tiap di titik hitam itu nilainya berapa berdasarkan angka yang di titik-titik merah. Nah, ini saya copy, kemudian ditaruh di sini biasa. Selain koordinat X dan Y, karena yang akan kita interpolasi adalah nilai pengukuran atau GOPS, kita juga panggil di sini. Terus ini batas koordinat yang ingin kita pakai, batas titik-titik hitam, gridnya. Kita pakai titik terkiri, titik terkanan, titik terbawah dan teratas. Ini membuat gridnya, membuat modelnya dulu, titik-titik calon titik-titik hitam. Kita membuat array satu dimensi untuk koordinat X dan koordinat Y. Tapi ini bentuknya belum grid, masih arrange seperti biasa. Nah, caranya untuk menginterpolasi itu sebenarnya kita akan ulang lagi aja. GOPS.grid sama dengan kita panggil fungsinya grid data. Kemudian, nah, yang pertama itu adalah koordinat X dan Y kita dari data pengukuran. Oke, berarti kan X underscore G, Y underscore G, oke, koma, nilai pengukuran kita atau GOPS G, ini nilai pengukuran kita GOPS G. Nah, setelah itu ada lagi. Nah, yang ingin kita interpolasi itu titik-titik gridnya mana? Oh, berarti X ini yang kita pakai ini, dan Y. Jadi calon titik-titik hitam itu seperti di atas. Oke, kemudian ini metodenya. Di sini ada macam-macam. Contoh pertama kita linear aja. Nah, tapi sebelum perhatiannya sebelum kita kan grid data dari X, Y, dari data kita X, Y, dan nilai Z kita, terus kita mau taruh di mana, ini nanti akan dibikin mass grid sendiri oleh grid data. Kita hanya perlu menyetorkan 1D array-nya. Jadi kita nggak perlu mass grid, gini, kita cuma perlu store ini aja. Untuk grid data, dia akan menginterpolasi sendiri. Nah, tapi kita harus perhatikan di sini. Kenapa yang di X underscore G grid untuk yang X-nya kita pakai seperti ini. Non. Oke. Terus yang Y kebalikannya. Non. Oke. Jadi apa yang dilakukan di sini? Kita akan coba. Oh, di sini udah ada. Oke. Non. Oke. Apa yang terjadi ketika kita panggil koordinat X, terus kita ini kan tadi kita panggil dulu aja. Nah, bentuknya adalah beberapa baris 29 1D array, bentuknya baris. Jumlahnya 97 baris. Nah, apa yang terjadi ketika kita buat seperti ini? Oh, sorry, ada typo. Dia jadi kolom, ini kolom ya. Jadi kolom. Kalau tadi jadi baris. Nah, kalau kita balik, dia jadi kolom. Oke, teman-teman nanti bisa coba pahami dan resapi apa maksudnya ini. Cuma yang jelas, untuk koordinat X, kita akan ambil sebagai baris. Terus untuk koordinat Y kita pakai sebagai kolom. Coba
teman-teman bisa pahami kenapa kok kita pakai untuk X kita pakai sebagai baris dan untuk Y kita pakai sebagai kolom. Ini metodenya linear. Ini untuk ngeplot ada macam-macam, kita bisa pakai kontur F juga. Ini ngeplot kontur seperti biasa, X, Y, Z nya ini level tuh maksudnya jumlah garisnya, jumlah garis kontur, karena ini kan kontur yang tidak terwarnai ya, garis-garis kontur, lebar garisnya dan warna garis. Dan kita plot titik-titik datanya. S itu ukuran titik, sizingnya. Alpha itu transparansinya, dan color itu warnanya, kita plot seperti biasa. Oke, apakah berhasil? Oke, sudah selesai. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat sudah terinterpolasi, terus kita dapat peta konturnya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita ubah? Jadi ini kan kita spasi antar titiknya itu kan 200. Gimana kalau kita ubah menjadi 2 kilo? Oke, kita mungkin nggak begitu kelihatan ya. Kita akan ubah menjadi p-color mesh. Ini kayak mengupload pixel-pixel biasa. Jadi bukan kontur tapi pixel-pixel. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa dia sedikit pecah-pecah karena ini satu kotak ini adalah 2 kilo. Kalau kita menjadi 200, dia akan lebih halus. Mungkin ini langsung terlalu tajam ya. Oke, ini kalau 1000, semakin sempit jarak antar titik kita dapat nilai yang lebih halus. Tapi kalau kembali ke interpolasi tadi, ada berbagai macam cara metode interpolasi yang mana yang paling baik. Setiap metode geofisika mungkin punya cara interpolasi yang lebih cocok tuh pakai apa, cubic, atau nanti teman-teman bisa kenal kriging, nearest neighbor, ada macam-macam, minimum curvature. Tapi yang jelas nilai-nilai yang di sini, nilai-nilai hasil interpolasi itu adalah nilai yang untuk memperkirakan aja. Jadi bukan nilai sebenarnya, dan ada kemungkinan bahwa nilai di situ itu error, tidak sesuai karena semisal teman-teman di sini ada kita misal kita ukur di sini, ini 4, ini 6. Oke. Nah, kita akan interpolasi nilai di sini. Tapi kita nggak mengukur di sini. Oke, dengan interpolasi yang paling sederhana kita bisa bilang ini 5. Oke. Padahal ini bisa jadi bukan 5. Ini bisa jadi nilainya 10. Bisa jadi nilainya 10. Nah, nilai ini 5 ini adalah hasil interpolasi, dan ini bisa jadi salah. Tergantung variasi, ternyata di sini ada intrusi atau apa yang membuat nilainya sangat tinggi. Nah, kita ketika di lapangan harus hati-hati, dan kita nggak bisa tidak serta-merta meyakini bahwa itu nilai interpolasi, apalagi kalau jaraknya sangat jauh. Jadi ada kemungkinan bahwa interpolasi itu bukan salah secara metode, dia benar, tapi di titik itu sebenarnya nilainya bukan 5 tapi 10. Kita nggak ngukur. Karena kita nggak ukur ya kita bisa perkirakan 5, tapi bisa jadi ini bukan 5. Oke, caranya seperti itu. Jadi untuk memperhalus, semakin kita perkecil ini dia akan semakin halus. Seperti itu sih sebenarnya teman-teman caranya, cara interpolasi sederhana. Kita bisa ubah di sini, misal pakai cubic. Apakah ada perbedaan yang berarti? Oke. Kalau kita pakai cubic, nanti teman-teman bisa browsing rumusnya seperti apa.
Nah, ini di sini kalau diperhatikan ada lengkungan garis-garis yang berbeda. Paling kelihatan sih di sini. Kalau kita ubah linear, coba perhatikan yang di sini. Dia nggak ada. Jadi linear itu sebenarnya kayak yang kita gambarkan tadi. Kalau yang kubik nanti rumusnya beda lagi. Kita coba lihat yang nearest neighbor. Nah, beda lagi. Ini teman-teman pelajari maksudnya apa. Mungkin semester-semester depan akan belajar seperti ini di geostatistik. Jadi mana yang bagus? Sepertinya memang lebih tergantung ke metode yang kita pakai, metode geofisika yang kita pakai untuk akuisisi. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa kok yang nilai-nilai yang di luar ini tidak kita gunakan? Nah, nilai-nilai yang di luar ini, titik-titik yang di luar ini adalah hasil ekstrapolasi karena dia di luar. Jadi kalau ini kan dilingkupi oleh sekitarnya, ini interpolasi. Kalau ini nggak dilingkupi, contohnya ini dia hanya dilingkupi yang di sini, tapi yang di sini tidak dikelilingi, berarti kita melakukannya namanya ekstrapolasi, dan itu akurasinya jauh lebih buruk daripada interpolasi karena kita nggak punya batasan. Kita bisa aja bilang ini 5, oh berarti ini 6, 7, 8, kita nggak punya batasan. Nah, di sini tidak dilakukan. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti caranya seperti ini. Teman-teman bisa perdalam lagi bagaimana sih sebenarnya konsepnya. Ini hanya pengenalan sederhana. Nah, untuk tugasnya pakai data yang berbeda. Ini data magnetik. Titik-titik pengukurannya seperti ini. Beda, ini lebih teratur. Laporannya dikumpulkan hari Rabu dan dijadikan dengan laporan-laporan sebelumnya. Jadi dalam satu file PDF. Kemudian untuk laporan ini dibuat singkat aja, cukup cover, kode, gambar hasilnya, kemudian pembahasan secara singkat karena ini waktunya sangat terbatas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.